Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu senja di Baghdad, saat angin gurun berembus lembut dan langit berwarna tembaga, Abu Nawas duduk sendiri di beranda rumahnya. Di tangannya ada sangkar tua dari kayu jati dan di dalamnya ada seekor burung perkutut berwarna coklat emas. Engkau satu-satunya peninggalan dari kakek, bisik Abu Nawas lirih. Burung itu bernama Sifa, warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib, penyair, dan pencinta hewan. Sebelum wafat, sang kakek berpesan, burung ini bukan sembarang burung, nak. Ia akan bicara, tapi hanya saat waktu tepat dan niatmu benar. Tahun demi tahun berlalu, Abu Nawas merawat Sifa dengan penuh kasih, meski banyak yang menertawakannya. Burung bisa bicara? Hah? Kau benar-benar terjebak dengan dongeng masa kecil, Abu Nawas, ejek tetangga-tetangganya. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu keajaiban tidak datang saat ditunggu, melainkan saat dibutuhkan. Suatu hari, berita menggemparkan Baghdad. Kalung zamrud milik putri khalifah hilang. Istana mencurigai bahwa pencurinya adalah seorang dari kalangan rakyat, dan perintah dikeluarkan. Semua rumah diperiksa. Rumah Abu Nawas pun tak luput. Pengawal mendobrak pintunya, menggeledah setiap sudut. Saat mereka melihat sangkar Sifa yang terbuat dari kayu mahal dan ukiran tua, mereka mencurigainya. Burung ini, apakah ia menyembunyikan sesuatu? Tanya pengawal curiga. Abu Nawas menahan amarah. Itu peninggalan kakekku. Ia tidak punya apa-apa selain nyanyian. Jawab Abu Nawas tidak terima. Tapi mereka tetap mengambil burung itu dan membawa ke istana. Di istana, sang putri menangis karena tuduhan saling menjatuhkan di antara pelayan dan dayang. Abu Nawas datang menghadap sambil berkata, "Paduka, izinkan burung peninggalan kakekku membuktikan siapa pencurinya." Mendengar itu, seluruh orang yang di aula tertawa. "Seekor burung akan mengungkap pencuri? Gila," ujar salah satu wazir. Namun Baginda Raja tertarik. Ia menyuruh semua orang yang dicurigai hadir dalam aula. Para dayang, pelayan, bahkan kepala istana. Kemudian Abu Nawas membuka sangkar. Sifa terbang melingkar, lalu mendarat di pundak seorang pelayan wanita. Ia berkicau 3 kali, lalu tiba-tiba mengeluarkan seutas benang sutra hijau dari bawah sayapnya. Sontak si pelayan pucat. Ia menggigil, lalu berlutut, menangis, dan mengakui perbuatannya. Ia mencuri kalung dan menyelipkan zamrudnya di balik jubah, menyangka tak seorang pun akan tahu. Baginda Raja terpana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana burung itu bisa tahu, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk menahan air mata. "Ia tidak tahu, Paduka, tapi ia diajarkan oleh kakekku untuk selalu mengikuti suara hati yang paling gelisah, dan gelisah itulah yang menuntunnya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk. "Bukan burungmu yang istimewa, Abu Nawas, tapi hatimu, dan hatimu tak pernah berhenti percaya." Sifa kembali ke sangkarnya. Hari itu, burung perkutut warisan kakek menjadi legenda di Baghdad, dan Abu Nawas duduk di malam yang sunyi memandangi sangkar dan berbisik, "Kakek, aku tidak mencari mukjizat, tapi aku bersyukur pernah kau titipkan kepercayaan." Pada suatu hari, di sebuah sudut pasar yang ramai, seorang darwis atau sufi pengembara duduk bersila di bawah pohon rindang. Orang-orang mengelilinginya, mendengarkan petuahnya dengan penuh takzim. Tiba-tiba seorang berbisik,
Abu Nawas datang. Orang-orang langsung menoleh melihat Abu Nawas berjalan santai dengan senyum khasnya. Darwis itu melirik Abu Nawas dan berkata, "Aku mendengar namamu, wahai Abu Nawas. Kau terkenal sebagai orang yang cerdik. Tapi, apakah kecerdikanmu lebih berharga daripada kebijaksanaan seorang Darwis?" ucapnya. Abu Nawas tersenyum. "Aku pun ingin tahu, wahai tuan yang bijak. Maukah kau mengujiku?" jawab Abu Nawas. Darwis itu mengangguk. "Baik, kita akan berdebat. Jika kau menang, aku akan mengakui kecerdikanmu. Jika aku menang, kau harus mengakui kebijaksanaanku." Orang-orang bersorak, antusias menunggu perdebatan menarik antara Abu Nawas dan sang Darwis. Sang Darwis bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab, "Yang paling berat di dunia ini, beban dosa yang tak terlihat, tapi menekan hati dan pikiran." Darwis tersenyum. "Jawaban yang cerdik, tapi menurutku yang paling berat adalah hati yang tidak bisa menerima takdir." Orang-orang mengangguk-angguk. Keduanya memberikan jawaban yang sangat dalam. Kemudian Abu Nawas membalas dengan pertanyaan, "Jika begitu, wahai Darwis, apa yang paling ringan di dunia ini?" Darwis itu menjawab, "Ucapan manusia. Banyak yang berkata tanpa berpikir, tanpa merasa, dan tanpa bertanggung jawab." Mendengar itu Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku setuju, tapi menurutku yang paling ringan adalah janji pejabat sebelum ia mendapatkan kekuasaan." Orang-orang tertawa, sementara Darwis menggeleng sambil tersenyum. Akhirnya Darwis kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, siapa yang lebih bijak? Orang yang selalu berbicara dengan cerdas, atau orang yang diam dan hanya berbicara saat perlu?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab, "Yang lebih bijak adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam." Darwis pun tersenyum puas. "Jawaban yang sangat baik, Abu Nawas." Orang-orang bertepuk tangan. Mereka menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas dan kebijaksanaan Darwis saling melengkapi. Akhirnya Darwis menghela napas dan berkata, "Aku mengaku, kau bukan hanya cerdik, tapi juga bijak, wahai Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. "Dan aku pun mengakui, wahai Darwis, bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang menang atau kalah dalam perdebatan, melainkan tentang memahami kehidupan dengan hati yang jernih." Orang-orang bertepuk tangan lebih keras. Hari itu mereka tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapat pelajaran berharga tentang kecerdikan dan kebijaksanaan. Pesan dari cerita ini, kecerdikan dan kebijaksanaan bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling melengkapi. Berbicara cerdas itu baik, tapi mengetahui kapan harus diam lebih berharga. Beban dosa dan hati yang tidak bisa menerima takdir adalah hal paling berat dalam hidup. Karena seringnya memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul. "Abu Nawas mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita," kata salah satu dari mereka. "Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja," sahut hakim yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak.
Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberikan hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian adalah orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka Yang Mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Nah, sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendeklah garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Dan tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawan-kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi, kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan tanya pada keempat kawanmu itu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawabannya. Ampun Paduka Yang Mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, jika kalian sudah menyerah, maka akan aku panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada kelima hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang dibuat Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada kelima hakim tersebut, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah? Untuk membuat garis menjadi lebih pendek, kalian tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Ketika Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan, di pesta itu Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya tersebut. Ini orang rakus sekali,
hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itulah kuberi minum," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas itu. Sementara kawannya langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang sudah mendengar akan kecerdikan Abu Nawas ingin meminta tolong kepadanya. Maka dia pun memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, ini sekantong emas. Aku mempercayakanmu untuk menghantarkan kepada seorang peternak di desa seberang. Jangan sampai hilang," pesan si saudagar. Abu Nawas tersenyum dan menerima kantong itu dengan hati-hati. "Tuan, aku akan menjaganya dengan nyawaku sendiri," ucap Abu Nawas. Ia pun berangkat dengan langkah mantap. Namun perjalanan yang panjang membuat perutnya keroncongan. Di pinggir jalan ia melihat sebuah warung makan sederhana. Perjalanan jauh butuh tenaga, gumamnya sambil masuk dan memesan makanan. Setelah makan dengan puas, ia beranjak pergi, melanjutkan perjalanan menghantarkan pesanan si saudagar. Tapi sayang, saat melintasi hutan, tiba-tiba 4 orang bertopeng menghadangnya. Salah satu dari mereka menodongkan pedang dan berkata, "Berhenti, serahkan semua barang-barangmu," bentak pemimpin mereka. Abu Nawas menelan ludah. Dengan tenang ia meraba kantongnya. Saat ia meraba kantong, tiba-tiba wajahnya langsung berubah pucat. Kantong emas itu ternyata sudah tidak ada. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Salah satu perampok mulai tidak sabar. "Cepat, serahkan uangmu," bentaknya. Abu Nawas menatap mereka dengan mata kosong, seolah sudah tidak peduli dengan hidupnya. "Ambillah jika kalian menemukannya," ucap Abu Nawas pasrah. Para perampok saling berpandang. Mereka menggeledah jubah dan saku Abu Nawas, tapi tidak ada satu keping uang pun yang mereka dapati. Mereka mulai curiga. Salah satu perampok mendekat dan menatapnya tajam. "Kok ini ya, benar-benar orang miskin," ucapnya. Abu Nawas hanya menghela napas, matanya kosong. Wajahnya lelah. Ia bahkan tidak mencoba membela diri. Perampok-perampok itu ragu. Pemimpinnya mendengus kesal. "Woi, percuma, jangan buang waktu dengan orang seperti ini," bentaknya. Akhirnya mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas tetap berdiri diam di tempat, masih belum percaya bahwa kantong emasnya telah hilang. Dengan langkah gontai, Abu Nawas memutuskan kembali ke rumah si saudagar. Ia sudah menyiapkan banyak kata-kata permohonan maaf, walaupun tahu tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan emas sebesar itu. Namun ketika ia melewati warung tempat ia makan tadi, seseorang memanggilnya.
Tuan, kau tadi meninggalkan sesuatu," teriak penjaga warung. Abu Nawas terkejut dan menoleh. Penjaga warung itu mengangkat sekantong emas yang tidak asing di matanya. Sejenak Abu Nawas terdiam, lalu buru-buru mengambilnya. "Alhamdulillah, kau tidak tahu betapa pentingnya ini bagiku," katanya dengan suara bergetar. Penjaga warung tersenyum. "Aku tahu, ini pasti milik orang yang penting. Makanya aku simpan baik-baik," ucapnya. Abu Nawas hampir menangis karena lega. Tanpa buang waktu, ia langsung bergegas ke rumah peternak dan menyelesaikan tugasnya. Untuk kedua kalinya, gerombolan perampok itu melihat Abu Nawas melintas. Tapi kali ini Abu Nawas tampak santai saja. Karena para perampok tidak melakukan aksinya, mereka berpikir bahwa Abu Nawas hanya orang miskin yang tidak mempunyai barang berharga apapun. Abu Nawas pun dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dari tuan saudagar. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali ke rumah si saudagar, Abu Nawas menceritakan semua yang terjadi. Saudagar itu tertawa sampai terbatuk-batuk. "Jadi, perampok itu hanya bisa menatap wajah kosongmu, lalu pergi dengan kecewa ya?" ujarnya. Abu Nawas mengangguk. "Mungkin mereka pikir aku sudah putus asa dalam hidup." Saudagar tertawa lagi. "Kau ini memang selalu punya cerita luar biasa, Abu Nawas. Baiklah, karena kau sudah menjalankan amanah ini dengan baik, aku akan memberimu hadiah." Ia pun memberikan sekantong kecil emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih tuan, aku janji tidak akan kehilangan yang ini." Mereka berdua pun tertawa bersama. Pesan dari cerita ini adalah jangan terburu-buru dalam perjalanan. Selalu pastikan barang berharga sebelum beranjak. Kadang, ketenangan dan ekspresi kita bisa lebih ampuh dari 1000 kata. Rezeki yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan tertukar. Ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia berbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok panutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, ia hampir saja diamuk oleh warga. Untunglah ada saja orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat," kata para ulama melaporkan. "Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat?" tanya Baginda Raja. "Begini Baginda Raja, dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh dan ia mengatakannya di berbagai tempat," jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama. "Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi?" saran Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga Paduka yang mulia."
Tapi untungnya ada yang menyelamatkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir Abu Nawas bisa mati di amuk warga. Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga, Paduka yang mulia, ujar para ulama. Sebagai raja yang adil, saya tidak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya, ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruangan persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. Wahai Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu berkata demikian? Apa kau tak menyadari perbuatanmu ini mengandung reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati para ulama? Ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dimaksud dengan roti? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, maksudmu apa Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kau pikir kami anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, hardik sang ulama. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawabnya. Jangan emosi dulu. Sudah, tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu, ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di atas kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja. Silahkan Paduka yang mulia, baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun membaca satu persatu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab, roti adalah gandum yang sudah dimasak. Dan ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruangan sidang, kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja, mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama. Tapi dengan mudahnya mereka menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan para ahli ilmu adalah orang yang bodoh, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Sementara itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas.
Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukum. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang suka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Berapa bulan saja, kini ia menjadi orang yang kaya raya. Namun, dengan kekayaan yang dimilikinya, ia menjadi orang yang sangat pelit. Jangankan untuk mentraktir makan kawan-kawannya, untuk bersedekah saja dia enggan mengeluarkan. Menurutnya, adanya dia menjadi kaya raya karena atas dasar sifat kikirnya. Dan satu kalimat yang paling tidak disukai adalah berikanlah. Apabila mendengar kalimat itu, ia seketika menjadi emosi. Pernah suatu kali datang seorang pengemis dan meminta sedekah kepadanya. "Tuan, berikanlah sedekahmu. Dari kemarin aku belum makan," kata si pengemis. Berikan, aku tak suka mendengarnya. Memangnya cari uang gampang? Pergilah, kalau ingin punya uang, ya kerja, bentak si kikir. Hingga pada suatu hari, ia pergi ke desa tetangga untuk sebuah urusan dagang. Ketika melewati tepian sungai, ia tergelincir dan jatuh ke air. Karena tak bisa berenang, ia hampir saja mati tenggelam. Untunglah orang-orang yang melihat itu segera berlarian dan menolongnya. Kemudian, salah satu dari mereka membungkuk seraya mengulurkan tangan. "Ya kawan, berikanlah tanganmu. Nanti akan kutarik kau ke atas," katanya berusaha menolong. Tapi anehnya, si kikir hanya diam saja. Ia membiarkan tubuhnya semakin tenggelam. Tolong aku," teriaknya. "Iya, sini, akan kutolong. Makanya, berikan tanganmu, biar kau tidak tenggelam," kata si penolong. Namun, lagi-lagi si kikir hanya terdiam. Ia tak mau memberikan tangannya. Di saat itulah datang Abu Nawas dan berusaha menolongnya. "Hei, kawan, terimalah tanganku, biar aku bisa menarikmu ke atas," kata Abu Nawas. Mendengar itu, si kikir langsung memberikan tangannya kepada Abu Nawas dan kemudian ditarik ke atas sungai. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, orang kikir tersebut berhasil diselamatkan. Melihat kejadian yang aneh itu, orang-orang pun bertanya kepada Abu Nawas. "Padahal dari tadi kami sudah berusaha menolongnya, tapi dia sama sekali tak mau memberikan tangannya," kata mereka. "Kalian seperti tidak tahu saja, dia itu kan pelit dan kikir. Jika kalian berkata kepadanya berikan, pasti dia akan diam saja. Mana mungkin orang pelit seperti dia mau melakukannya?" Mendengar itu, orang-orang pun menjadi heran. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa ada yang salah? Tentu saja salah. Pakailah kalimat yang tepat. Coba kalian bilang, "Hei kawan, terimalah tanganku." Pasti ia akan memberikan tangannya, karena dia tidak mendengar kata berikanlah, celetuk Abu Nawas. Mereka pun spontan tertawa terbahak-bahak dengan penjelasan Abu Nawas. Diceritakan suatu hari, ada seorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan.
Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah, ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya, dan tidak pula akan mengunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu, sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik. Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah, agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya, sebagaimana perintahnya. Dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Dia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya.
Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu,
Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan. Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul. Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya. "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku,"
balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?"
Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, Ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya.
Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas.
Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani.
Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya, balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. Dasar orang gila, gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur.
Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu, jawab Abu Nawas dengan santainya. Baiklah jika begitu, tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya. Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman."
Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali.
"Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu, Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Paku wasiat warisan leluhur Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya tersebut. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, hingga menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Woi, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka.
Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku, teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja, ujar salah satu tetangganya. Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya? Ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil, kata Abu Jahil kegirangan. Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita? Tanya sang istri. Itu soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin, ujar Abu Jahil. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaflah kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu, ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu, selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Sudah, katakan saja kepadaku Abu Nawas. Berapa harga yang kau minta, aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja kepadaku apa syaratnya, tanya Abu Jahil. Jadi begini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku. Paku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahil.
"Paku tersebut tertancap di ruang makan," jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktu sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah ia jual dan masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya itu. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun.